Pernikahanku dengan Dito sudah berjalan 5 tahun. Aku selalu berpikir bahwa kami adalah pasangan yang sempurna. Meski kesibukan kerja sering menyita waktunya, Dito selalu berusaha menjadi suami yang baik. Setiap pagi, dia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Setiap malam, dia pulang membawa makanan favoritku. Aku tidak pernah berpikir sedikit pun bahwa dia bisa mengkhianatiku. Namun, semua keyakinanku hancur dalam sekejap, hanya karena secarik kertas kecil yang kutemukan di saku celananya. Hari itu, aku sedang mencuci pakaian seperti biasa. Aku mengambil celana kerja Dito yang tergantung di belakang pintu, bersiap memasukkannya ke mesin cuci. Tapi sebelum itu, aku terbiasa mengecek saku celana dan bajunya, memastikan tidak ada benda yang tertinggal. Tanganku masuk ke dalam saku celana hitamnya, dan saat itulah aku menemukannya. Sebentuk kertas kecil, agak kusut, berwarna putih kekuningan. Aku mengernyit. Aku membuka kertas itu perlahan. Terima kasih telah menginap di Hotel Amora. Kami berharap Anda menikmati pengalaman menginap bersama kami. Tanggal 7 Maret 2024. Kamar. Himato Hatia, total pembayaran 1.800.000. Tanganku langsung bergetar. Aku membaca ulang tulisan di atasnya, memastikan mataku tidak salah melihat. Hotel Amora? Kapan Dito pergi ke sana? Dengan siapa? Pikiran-pikiran buruk langsung menyerangku seperti ombak besar yang siap menghantam perahuku hingga karam. Aku mencoba bernapas, tapi dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah merasa sesakit ini. Aku segera membuka ponsel dan mengecek kalender. Tanggal 7 Maret. Aku berusaha mengingat apa yang Dito katakan padaku hari itu. Oh, benar. Dia bilang dia ada lembur di kantor. Hatiku mencelos. Jadi dia berbohong padaku? Aku menggenggam nota itu erat-erat, seolah ingin meremukkannya. Aku ingin melemparkannya ke lantai, atau mungkin merobeknya menjadi serpihan kecil dan pura-pura tidak pernah melihatnya. Tapi aku tidak bisa. Aku harus tahu kebenarannya. Aku terduduk di lantai kamar mandi, menatap nota hotel itu dengan perasaan yang campur aduk. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku kira suamiku setia. Aku kira aku cukup baginya. Tapi ternyata, aku salah. Aku duduk di lantai kamar mandi, menggenggam nota hotel itu seakan itu adalah bukti nyata dari mimpi buruk yang baru saja dimulai. Kepalaku berdenyut. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang berputar-putar tanpa jawaban. Dito, pria yang selama ini kucintai dan kupercayai sepenuh hati, telah membohongiku? Tidak. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin Dito pergi ke hotel itu untuk rapat? Atau untuk bertemu klien? Atau mungkin... Tapi, untuk apa dia harus menginap? Suara hatiku menamparku dengan kenyataan pahit. Aku menelan ludah, lalu menguatkan diri. Aku tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti yang lebih jelas. Aku harus mencari tahu lebih banyak sebelum bertindak. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan nota itu ke dalam laci meja rias, menyembunyikannya seolah itu adalah rahasia terbesar dalam hidupku. Siang itu, aku memutuskan untuk menemui Linda, sahabat terbaikku sejak SMA. Aku butuh seseorang untuk berbicara, seseorang yang bisa membantuku berpikir dengan kepala dingin. Linda menatapku dengan kening berkerut saat aku menceritakan semuanya. Kami duduk di sebuah kafe kecil yang biasa kami kunjungi, tapi kali ini suasananya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Jadi, kamu nemuin nota hotel di saku celananya? Linda mengulang perkataanku, seolah butuh waktu untuk mencerna informasi itu. Aku mengangguk lemah. Iya, dan tanggalnya pas waktu dia bilang lembur di kantor. Linda menghela napas panjang. Susi, aku ngerti kamu panik, tapi mungkin ada penjelasan lain. Bisa aja itu nota punya temennya atau memang ada alasan kerjaan. Aku menggeleng. Cepat. Hotel itu bukan hotel bisnis, Linda. Itu tempat orang-orang cari privasi. Suaraku tercekat di akhir kalimat. Linda terdiam. Aku bisa melihat matanya mulai dipenuhi kekhawatiran yang sama seperti yang kurasakan. Jadi, kamu mau ngapain sekarang? Tanyanya akhirnya. Aku menggigit bibir,
lalu menatapnya dengan mata yang mulai basah. Aku mau tahu siapa yang pergi ke sana, sama dia. Malam itu, aku memutuskan untuk memperhatikan gerak-gerik Dito lebih dekat. Aku menunggu sampai dia pulang, pura-pura bersikap biasa seolah tidak ada yang terjadi. Begitu dia masuk ke rumah, aku bisa mencium aroma parfumnya yang khas. Tapi, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bau parfum wanita. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku berusaha keras menahan diri agar tidak langsung bertanya. Aku hanya berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. "Kamu kok bengong, sayang?" Dito bertanya sambil melepas sepatu. Aku tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahanku. "Enggak, cuma capek aja." Dia menghampiriku dan mengecup keningku seperti biasa. Tapi aku merasa ciumannya hampa. Ada jarak di antara kami yang dulu tidak pernah ada. Atau aku yang baru menyadarinya sekarang. Aku memperhatikan gerak-geriknya sepanjang malam. Dito terlihat biasa saja. Terlalu biasa malah. Seolah dia sedang berusaha keras menutupi sesuatu. Setelah makan malam, dia duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Aku mencuri pandang ke arahnya, melihat jemarinya yang lincah mengetik sesuatu. Sesekali dia tersenyum kecil sambil membaca layar ponselnya. Hatiku terasa mencubit. Aku mencoba mendekat, pura-pura ingin duduk di sebelahnya. Begitu aku melirik layarnya, dia dengan cepat mengunci ponselnya dan menatapku dengan tatapan santai. "Kamu udah ngantuk belum? Mau tidur bareng?" Tanyanya dengan senyum yang terasa palsu. Aku memaksakan tawa. "Nanti aja. Aku mau nonton dulu." Dito mengangguk, lalu berdiri dan masuk ke kamar. Begitu dia menghilang di balik pintu, napasku langsung memburu. Dia menyembunyikan sesuatu, aku yakin. Saat suara napas Dito mulai terdengar tenang dari dalam kamar, aku tahu dia sudah tertidur. Ini kesempatan satu-satunya. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping sofa. Aku menekan tombol layar. Terkunci. Aku mencoba beberapa kombinasi. Ulang tahunnya, ulang tahunku, tanggal pernikahan kami. Semuanya salah. Aku hampir menyerah, sampai aku mencoba tanggal ulang tahun Linda. Layar ponsel terbuka. Jantungku hampir berhenti berdetak. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Aku menggulir daftar chatnya, mencari sesuatu yang mencurigakan. Lalu aku melihatnya. Sebuah chat yang disembunyikan di arsip. Aku membuka percakapan itu. Dan saat itu juga, aku merasa seluruh duniaku runtuh. Aku seneng banget bisa ketemu kamu tadi siang. Gak sabar buat ketemu lagi. Aku kangen. Pesan itu datang dari seorang wanita. Dan bukan hanya satu. Ada puluhan pesan manis, foto, bahkan emoji hati yang bertebaran di dalam percakapan mereka. Tanganku mencengkeram ponsel erat-erat. Mataku panas, tapi air mataku tertahan karena rasa marah yang membakar dadaku lebih besar dari kesedihanku. Dito berselingkuh. Bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini kenyataan. Aku menutup mata, mencoba mengendalikan napasku yang memburu. Aku harus tetap tenang. Aku harus berpikir dengan kepala dingin. Karena besok, aku akan mengungkap semuanya. Tanganku masih menggenggam ponsel. Dito erat-erat, napasku memburu tak beraturan. Ini nyata. Ini bukan mimpi buruk. Pesan-pesan manis yang bertebaran di layar adalah bukti tak terbantahkan bahwa suamiku mengkhianatiku. Aku tidak langsung menangis. Tidak. Yang kurasakan saat itu bukan kesedihan. Bukan kesedihan, tapi kemarahan. Dadaku terasa sesak. Rasanya seperti ada pisau yang menancap di hatiku, dan seseorang sedang memutarnya perlahan. Aku ingin membanting ponsel ini ke lantai, ingin masuk ke kamar dan membangunkan Dito, menuntut penjelasan darinya. Tapi aku menahan diri. Aku butuh lebih banyak bukti. Tanganku bergetar saat menggulir layar, mencari tahu siapa wanita itu. Nama yang tertera di kontak hanya Sayang. Aku membuka foto profilnya. Seorang wanita berambut panjang, bermata tajam, mengenakan gaun merah, dengan senyum penuh percaya diri. Aku tidak mengenalnya, tapi aku akan mencari tahu. Aku kembali ke percakapan mereka. Dito.
Aku nggak sabar ketemu kamu lagi, Beb. Hari Sabtu jadi ya? Sayang. Tentu dong. Kamar 507 seperti biasa. Aku rindu kamu. Dito. Aku juga rindu banget. Kamu memang yang terbaik. Kamar 507. Hotel Amora. Aku meremas ponsel itu di tanganku. Sekarang aku tahu, ini bukan sekadar dugaan. Ini nyata. Dito benar-benar telah menginap di hotel bersama wanita ini. Aku harus tetap tenang. Aku harus bertindak dengan cerdas. Aku menyimpan nomor wanita itu diam-diam ke dalam ponselku. Aku ingin mencari tahu siapa dia sebenarnya. Apa pekerjaannya? Dari mana dia berasal? Apakah ini hanya sekadar perselingkuhan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Aku menaruh kembali ponsel Dito di tempatnya dan berjalan menuju kamar mandi. Aku menatap bayanganku di cermin. Mataku merah, penuh dengan amarah dan luka. Aku harus bersikap seolah-olah aku tidak tahu apa-apa. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Aku membiarkan Dito merangkulku seperti biasa, tapi kali ini pelukannya terasa dingin. Atau mungkin akulah yang merasa berbeda. Pagi harinya, aku memasang wajah biasa. Saat Dito mencium keningku sebelum berangkat kerja, aku hanya tersenyum tipis. Aku sudah tidak merasakan kehangatan di sana. Tunggu saja, Dito. Aku akan mengungkap semuanya. Begitu Dito pergi, aku langsung menelepon Linda. Linda, aku butuh bantuanmu. Suara Linda terdengar khawatir. Susi, kamu nggak apa-apa. Suaramu terdengar aneh. Aku menghela napas panjang. Aku nemuin lebih dari sekadar nota hotel, Lin. Aku baca chatnya. Sejenak, tidak ada suara dari Linda. Kemudian dia berbisik pelan. Ya Tuhan, jadi beneran. Beneran, kataku dengan suara serak. Dia manggil wanita itu sayang. Mereka sering ketemu di hotel. Aku nemuin bukti-buktinya. Astaga, Susi, Linda, terdengar syok. Aku nggak nyangka Dito bisa sebrengsek ini. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku mau cari tahu siapa wanita itu. Aku butuh bantuanmu, Lin. Linda tidak ragu sedikit pun. Katakan apa yang harus aku lakukan. Hari itu aku dan Linda melakukan penyelidikan kecil. Aku mengirim foto wanita itu ke Linda, dan kami mulai mencari tahu melalui media sosial. Tak butuh waktu lama sebelum kami menemukan Instagramnya. Nama, Nadia Aristabio. Entrepreneur, / beauty enthusiast. Postingan terakhir, sebuah foto, di Hotel Amora 3 hari yang lalu. Aku merasa mual. Jadi ini wanita yang telah merebut suamiku? Saat aku melihat foto-fotonya lebih jauh, aku terkejut. Wanita ini bukan sembarangan. Ia sering mengunggah foto dengan barang-barang mewah. Ada foto mobil sport, tas branded, dan liburan ke luar negeri. Banyak pria yang meninggalkan komentar genit di postingannya. Aku meremas ponselku. Apakah Dito hanya salah satu dari pria-pria bodoh yang terjebak dalam pesonanya? Linda mengirimiku pesan. Linda. Susi. Aku cari tahu soal wanita ini. Dia terkenal sering dekat sama pria-pria berduit. Aku takut Dito salah satu korban. Aku. Korban atau bukan, dia tetap pengkhianat. Aku mengembuskan napas panjang. Sekarang aku tahu siapa lawanku. Aku menutup mataku sejenak, membiarkan amarahku meresap. Aku bisa langsung menghadapi Dito sekarang. Berteriak, menangis, dan menamparnya. Tapi aku tidak mau bertindak impulsif. Aku ingin dia merasa seperti aku sekarang. Takut. Gelisah. Kehilangan kendali. Aku mengambil ponselku dan mulai mengetik pesan kepada Nadia. Aku, halo Nadia? Aku istri Dito. Bisa kita bicara? Aku menekan kirim. Kini, pertarunganku baru saja dimulai. Aku, halo Nadia, aku istri Dito. Bisa kita bicara? Jari-jariku masih berada di atas layar ponsel, menunggu balasan dengan dada berdebar. Aku tak tahu apa yang diharapkan. Apakah dia akan membalas dengan marah? Dengan pura-pura tidak tahu? Atau justru dengan pengakuan? Layar ponsel tetap sunyi. Tidak ada tanda-tanda dia sedang mengetik. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang mulai menggerogoti kesabaranku.
Aku baru saja memasukkan ponsel ke saku ketika suara ting terdengar. Nadia. Istri, maksud kamu apa? Aku menatap pesan itu dengan mata menyipit. Jadi dia berpura-pura tidak tahu? Aku. Jangan main bodoh, Nadia. Aku tahu hubunganmu dengan Dito. Aku punya buktinya. Kali ini, balasan datang lebih cepat. Nadia. Hahaha. Jadi kamu akhirnya tahu juga? Well, selamat datang di dunia nyata, Susi. Suamimu bukan pria setia yang kamu kira. Darahku langsung mendidih. Tanganku mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku, jariku memutih. Aku menutup mataku, mencoba mengatur napas agar tidak meledak begitu saja. Aku harus tetap tenang. Aku. Bertemu denganku. Aku ingin bicara langsung. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Nadia. Kenapa aku harus repot-repot? Aku sudah menang di sini. Dito memilih aku. Tanganku bergetar membaca kalimat itu. Menang? Jadi ini permainan baginya? Aku. Kita lihat siapa yang benar-benar menang. Aku menutup ponsel, lalu meraih kunci mobil. Aku tidak akan duduk diam sementara wanita ini menginjak-injak harga diriku. Aku akan menemuinya. Aku memilih tempat pertemuan dengan hati-hati. Sebuah kafe kecil di sudut kota. Jauh dari tempat-tempat yang biasa aku dan Dito kunjungi. Aku tidak ingin ada kemungkinan dia melihat kami berbicara. Ketika aku tiba, Nadia sudah menunggu. Aku mengenali wanita itu dari foto-foto di media sosialnya. Dia mengenakan gaun hitam ketat yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata dengan gelombang lembut, dan bibir merahnya menyeringai saat melihatku mendekat. Aku tidak menyukai ekspresi itu. Dia menikmati ini. Aku menarik napas panjang sebelum duduk di hadapannya. Akhirnya kita bertemu. Nadia tersenyum, mengaduk kopinya dengan santai. Aku sudah penasaran seperti apa wajah istri Dito. Dan jujur, aku sedikit kecewa. Aku pikir kamu lebih menarik. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, berusaha keras untuk tidak terpancing. Aku tidak datang untuk bertengkar, kataku dengan suara datar. Aku ingin tahu kenapa kamu memilih untuk merusak rumah tanggaku. Nadia tertawa kecil. Rumah tangga? Kamu masih percaya kalian punya itu? Susi, jika pernikahanmu sempurna, Dito tidak akan datang padaku. Aku menatapnya tajam. Kamu pikir kamu mengenal Dito? Dia mengangkat alisnya. Tentu saja. Aku tahu apa yang dia suka. Aku tahu bagaimana cara membuatnya senang. Aku memotongnya. Kamu tahu Dito punya utang ratusan juta? Ekspresi Nadia langsung berubah. Tawanya lenyap, matanya menyipit penuh tanda tanya. Aku melanjutkan sebelum dia bisa berbicara. Kamu pikir dia pria sukses? Semua barang yang dia berikan ke kamu, semua makan malam mewah dan hotel berbintang itu, dari uang siapa? Nadia menatapku tajam. Kamu berbohong. Aku menyeringai tipis. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa Dito sering berbohong? Apa kamu benar-benar percaya dia bisa membayar hotel setiap minggu tanpa beban? Aku punya akses ke rekeningnya, Nadia. Aku tahu berapa saldo yang tersisa di sana. Dan percayalah, dia bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik bulan ini tanpa meminjam uang. Nadia tampak gelisah. Kamu hanya mencoba menakutiku. Aku mengeluarkan ponselku, membuka layar rekening bersama kami, dan menunjukkannya padanya. Sisa saldo. Dada 230.000. Matanya membelalak. Itu tidak mungkin. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, menikmati bagaimana ekspresinya perlahan berubah. Jadi, Nadia, aku menatapnya tajam. Masih yakin? Kamu sudah menang? Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba bangkit dari kursinya dengan kasar. Sialan, dasar pembohong. Desisnya sebelum berbalik dan pergi. Aku tersenyum tipis. Sekarang, giliran Dito yang kuberi pelajaran. Aku pulang lebih cepat dari biasanya malam. Itu. Aku menunggu di ruang tamu, sengaja tidak menyalakan lampu. Saat pintu depan terbuka dan Dito masuk,
Dia tampak kaget melihatku duduk dalam kegelapan. "Sayang, kok gelap-gelapan?" tanyanya sambil menyalakan lampu. Aku menatapnya dalam diam, lalu melemparkan nota hotel yang kutemukan beberapa hari lalu ke meja di hadapannya. Dito langsung membeku, wajahnya pucat. "Susi," suaranya bergetar. "Aku bisa jelasin." Aku melemparkan ponselnya kepadanya. Layar masih menampilkan percakapan dengan Nadia. Bukti pengkhianatannya terpampang jelas di sana. "Jelaskan ini, Dito." Suaraku dingin. "Jelaskan bagaimana caramu mengkhianati wanita yang selalu setia padamu." Dito tidak bisa berkata apa-apa. Aku melihat rasa takut di matanya. Aku tersenyum tipis. Kali ini, aku yang menang. Dito masih berdiri terpaku di dekat pintu. Wajahnya seputih kertas. Ponsel yang kulemparkan ke arahnya terjatuh ke lantai. Layar masih menyala, menampilkan percakapannya dengan Nadia. Matanya bertemu denganku, penuh ketakutan. Takut kehilangan, takut ketahuan, atau takut harga dirinya hancur. Aku tidak peduli. Aku bersandar di sofa, menyilangkan tangan di dada. Aku menunggu Dito. "Jelaskan." Dia menelan ludah, mencoba merangkai kata-kata. Susi, aku bisa jelasin ini." Aku menyipitkan mata. "Baik, aku beri kamu satu kesempatan. Jelaskan." Dito menghela napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Aku cuma khilaf, Sus. Aku nggak pernah ada niat ninggalin kamu. Nadia itu cuma pelarian." "Pelarian?" Aku tertawa sinis. "Pelarian dari apa, Dito? Dari rumah tangga kita? Dari aku yang selalu berusaha jadi istri yang baik?" Dia menunduk. "Aku nggak ada perasaan sama dia. Aku cuma cari kesenangan sesaat." Dadaku terasa sesak mendengar pengakuannya. Kesalahan sesaat? Aku telah menghabiskan bertahun-tahun bersamanya, mencintainya, mempercayainya. Tapi baginya, semua itu hanya sesuatu yang bisa dia buang begitu saja demi kesenangan sesaat. Aku mendekatkan wajahku padanya. "Jadi menurutmu, tidur dengan wanita lain, membelikan dia hadiah-hadiah mewah, menginap di hotel bersamanya, semua itu hanya kesenangan sesaat?" Dito tidak bisa menjawab. Aku menggertakkan gigi, berusaha menahan emosiku. "Dari mana uangnya, Dito?" Dia tampak semakin tegang. "Uang apa?" Aku mencibir. "Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu keuangan kita. Aku tahu. Kamu hampir nggak punya uang di rekening. Jadi, dari mana kamu dapat uang untuk membayar hotel setiap minggu?" Dito mengusap wajahnya dengan kasar. Aku minjem uang dari beberapa teman." Aku tertawa tanpa humor. "Teman? Atau rentenir?" Dia tidak menjawab. Kesunyian itu sudah cukup sebagai jawaban. Aku menggelengkan kepala. "Jadi bukan cuma kamu selingkuh, kamu juga menjerumuskan kita dalam utang? Demi wanita murahan itu?" Dito mendongak, sorot matanya berubah. "Jangan ngomong Nadia kayak gitu, Susi." "Astaga," aku tersenyum miris. "Oh, sekarang kamu membelanya?" Dito tampak terjebak dalam kebodohannya sendiri. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku sudah bicara dengan Nadia. Mata Dito membelalak. Kamu ketemu dia?" Aku menyeringai. "Oh, tentu. Aku ingin tahu wanita seperti apa yang bisa membuat suamiku mengkhianatiku." "Dan tebak, Dito, dia terkejut saat tahu kamu nggak punya uang. Dia kira kamu pria kaya yang bisa memenuhi semua kebutuhannya." Dito menggigit bibir. Sekarang dia mulai paham. Aku mendekatinya dan menatapnya tajam. "Dia akan meninggalkanmu, Dito, karena kamu nggak punya apa-apa lagi." Dito terdiam. Dia tahu aku tidak berbohong. Aku meraih dompetku, mengeluarkan selembar kertas berisi daftar utangnya. Aku mendapatkan ini setelah berbicara dengan salah satu temannya yang mengaku telah meminjamkan uang kepadanya. Aku melemparkan kertas itu ke dadanya. "Itu jumlah utangmu. Lebih dari 200 juta, Dito. Bagaimana kamu mau bayar?" Dito melihat angka-angka itu dengan wajah pucat pasi.
Dia tidak bisa mengelak lagi. Aku melipat tangan di dada. Aku nggak mau jadi bagian dari kekacauan ini lagi. Aku sudah cukup terluka. Dito tampak panik. Maksud kamu apa? Kamu mau ninggalin aku? Aku tertawa pahit. Apa menurutmu aku masih punya alasan untuk bertahan? Dito mendekat, mencoba meraih tanganku. Susi, aku salah. Aku janji aku akan berubah. Aku akan perbaiki semuanya. Tolong jangan pergi. Aku menatap tangannya di lenganku dan perlahan menepisnya. Terlambat, Dito. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Susi. Aku menggeleng. Kamu nggak mencintaiku, Dito. Kalau kamu mencintaiku, kamu nggak akan menghancurkan hatiku seperti ini. Aku berbalik menuju kamar, mengambil koper yang sudah kupersiapkan sejak siang tadi. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Tempat ini penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Saat aku berjalan ke pintu, Dito mencoba menghalangi jalanku. Susi, tolong. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku menatapnya dengan penuh kekecewaan. Kamu harus belajar. Aku mendorongnya ke samping dan membuka pintu. Sebelum aku melangkah keluar, aku berkata, "Oh, dan satu hal lagi. Jika kamu berpikir bisa kembali padaku setelah ini, jangan pernah harap aku akan menerimamu kembali." Aku menutup pintu di belakangku, meninggalkan Dito yang terduduk lemas di lantai. Langkahku mantap. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti kemarin. Aku telah terluka, tapi aku akan bangkit, aku akan menang.